Vladimir Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, sekarang Saint Petersburg, Rusia. Dia dibesarkan dalam sebuah keluarga sederhana dan dari usia muda telah menunjukkan bakat dan minat dalam bidang olahraga, terutama di judo. Putin mulai karirnya dalam dinas intelijen sebagai agen KGB, di mana dia bekerja selama bertahun-tahun sebelum memasuki politik pada awal tahun 1990-an. Dia kemudian berhasil menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan Rusia, termasuk Kepala Badan Keamanan Federal, FSB, dan Perdana Menteri. Wow, luar biasa nih guys. Ternyata seorang pemimpin itu bisa kita lihat dari basic ataupun lingkungan karakter kepribadiannya di masa lalunya ya. Masa masih kecil ataupun di lingkungan keluarganya. Putin kemudian menjadi presiden Rusia pertama kalinya pada tahun 2000 dan menjabat selama 2 periode sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri dan kembali menjadi presiden pada tahun 2012. Di bawah pemerintahannya, Rusia mengalami berbagai perubahan politik dan ekonomi, tetapi juga menerima kritik karena pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan oposisi politik. Vladimir Putin dikenal sebagai salah satu politisi paling berpengaruh di dunia dan seringkali dikritik karena tindakan otoriter yang diambil selama masa jabatannya. Selama bertahun-tahun kekuasaannya, Putin telah memainkan peran penting dalam politik global dan mendapat perhatian dunia internasional dalam berbagai isu geopolitik. Namun demikian, informasi lebih lanjut tentang dia selalu menjadi informasi pribadi dan terkadang kabur. Vladimir Putin dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan kuat. Namun di balik kekuatannya, Putin memiliki fakta unik dan menarik. Berikut salah satu fakta unik dan menarik Vladimir Putin. За победу! Ура! Krisis ekonomi yang dipicu oleh keruntuhan Soviet memaksa banyak warga Rusia mencari cara untuk mendapat nafkah. Salah satunya Vladimir Putin. Putin mengaku sempat menjadi supir taksi ketika Uni Soviet runtuh. Putin menceritakan pengalamannya ini kala melakukan wawancara program dokumenter televisi Rusia. Saat itu Putin sangat merasakan kesulitan ekonomi. Bahkan untuk makan saja sangat susah. Tetapi dengan tekad dan kecerdasannya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTubeolik semua. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Kembali lagi di podcast Speak Up. Nah, YouTubeolik semua, kali ini saya akan membahas tentang kepala negara, presiden, raja yang menentukan kesuksesan karakter kepribadiannya di saat dia memimpin sebuah negara atau kerajaannya. Itu ditentukan terkadang karakter, kepribadian, wataknya itu bisa kita lihat dari masa kecilnya, masa remajanya, atau dari lingkungan orang tuanya. Jangan lupa YouTubeolik semua, ikutin terus hanya di konten terbaru dari Adam Jeep ini. Nah, buat YouTubeolik semua yang ingin membantu, mohon dukungannya mensupport channel Adam Jeep, agar channel Adam Jeep makin baik lagi ke depannya, silakan YouTubeolik semua melalui super chat, super thanks, super sticker, ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Oke, kita lanjut. Vladimir Putin berhasil menjadi seorang presiden. Hingga sekarang Putin mengaku masih mengingat kejadian kelam itu. Kalian lihat gak ada sesuatu yang aneh dari cara jalan Presiden Rusia Putin? Dia mengayunkan tangan kirinya dengan bebas saat berjalan, tapi tangan kanannya tidak bergerak sama sekali. Loh, kok bisa? Banyak orang mengira bahwa Presiden Putin mengidap gejala stroke atau Parkinson yang membuat tangan kanannya tidak bisa bergerak. Namun ternyata alasan sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan stroke maupun Parkinson. Presiden Putin itu merupakan agen intelijen Rusia KGB selama 16 tahun. Lalu di dalam buku petunjuk agen KGB terdapat petunjuk bagaimana cara seseorang harus berjalan, sehingga mereka selalu siap untuk mengeluarkan senjata saat diperlukan. Cara berjalan Putin ini disebut sebagai Gunslinger Gait, dan selain Putin, mantan agen KGB lainnya pun berjalan dengan menggunakan cara yang sama. Tahukah kalian apa yang selalu ada di ruang kerja Presiden Cina Xi Jinping? Foto ibunya, di samping itu foto keluarganya. Jelas sekali pribadi Xi adalah pribadi unik yang sangat jarang terungkapkan di dunia. Padahal sebagai presiden salah satu negara superpower dia sangat terkenal, dipuji, dikagumi, dikritik, dan tidak kurang dihina. Sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa Xi Jinping pemimpin paling kuat di salah satu negara terkuat di dunia ini, sangat mengasihi ayah dan terutama ibunya. Di hari-hari tua sang kalau ibu, kita lihat ya, YouTubeolik semua, Paman Putin, Xi Jinping, luar biasa. Di masa-masa mudanya, di masa-masa kecilnya, lingkungannya, emang mereka memperlihatkan kalau mereka punya jiwa leadership. Mereka humble, mereka juga merakyat, dan mereka rata-rata terbentuk dari keluarga yang sederhana. Wah, keren ya. Ternyata setelah mereka menjabat jadi kepala negara, luar biasa. Mereka hebat dan mereka sukses. Xi Jinping secara pribadi sangat memperhatikan kesehatan orang tuanya tersebut. Ayahnya sendiri adalah salah seorang politikus aktif dan sangat sibuk pada masanya. Jadi orang lebih melihat Xi sebagai anak kedua dari kedua orang tuanya ini bersama ibunya.
bagi Presiden Tiongkok Xi Jinping, sang ibu, yang bernama Qixin telah menjadi teladan untuk berbagai hal. Peran Qixin turut berperan besar menentukan prinsip dan prioritas seorang calon pemimpin negeri ini. Bahkan ia telah melahirkan seorang pemimpin besar di abad ke-20 ini. Salah seorang pemimpin paling berpengaruh dan sangat kuat di dunia pada saat ini. Hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Xi Jinping adalah, suatu hari ibunya membacakan sebuah buku cerita bergambar tentang Liu Fei yang baru saja dibeli sang ibu. Liu Fei adalah seorang jenderal legendaris Tiongkok yang melawan musuh demi melindungi rakyat pada masa dinasti Song Selatan, tahun 1127 sampai tahun 1279. Jinping sangat terinspirasi dengan kisah itu, dan moral di dalam kisah tersebut mempengaruhinya hingga kini. Di waktu kecil Jinping sangat sering bersama ibunya, mereka terlihat berjalan bersama sedang berbelanja atau melakukan kegiatan pertemuan keluarga. Ketika Jinping muda mulai dewasa, di masa-masa sulit perekonomian Tiongkok, ia bekerja keras menghidupi seluruh keluarga dan sembari sekaligus menjalani pendidikan. Walau menghadapi kesulitan berat, ia berhasil menghidupi keluarganya dengan baik. Kini, pengaruh dan cinta ibu yang begitu kuat membuat Jinping mampu menapak ke atas panggung dunia. Pengaruh cinta sang ibu juga yang membuatnya kini menjadi seorang lelaki dan seorang suami yang tidak diragukan lagi sangat mencintai keluarganya. Hassanal Bolkiah adalah Presiden Negara Brunei Darussalam. Ia naik tahta pada tahun 1967 dan menjadi pemimpin tertua di dunia saat ini. Dan ia juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia dengan nilai kekayaan 304 triliun rupiah. Peringkat pertama ditempati oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Putin memiliki saham di sejumlah perusahaan Rusia dan dikenal sebagai salah satu presiden paling berkuasa di dunia dan terkaya dengan kekayaan bersih sebesar 40 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 608 triliun rupiah. Ternyata guys, Paman Putin ini presiden Rusia, presiden terkaya di dunia. Wow, padahal dulunya orang sederhana ya. Dulu keluarganya dihancurin oleh pemerintah, sekarang menguasai pemerintah. Ya, Xi Jinping namanya. Presiden Cina ini memiliki masa lalu yang keras, di mana keluarganya dihancurkan oleh Mao Zedong. Tapi karena tekadnya yang kuat, ia bisa masuk ke dunia politik. Meskipun pada awalnya ia sempat ditolak 18 kali ketika mencoba memasuki dunia politik. Di awal karir politiknya, ia mencari kesempatan dengan memulai dari daerah-daerah pinggiran Cina yang terpuruk dan miskin. Dan menurut Fox, prestasi dari Xi Jinping yang paling mencolok yakni berhasil membersihkan Shanghai dari korupsi. Karena wilayah tersebut terkenal paling korup. Kemudian pada 2012 ia diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis. Hingga pada 2013 ia terpilih menjadi Presiden Cina, sekaligus pemimpin Partai Komunis Cina. Bahkan di awal memimpin, Xi Jinping berhasil menjadikan ekonomi Cina meningkat drastis dan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia. Masih di awal menjabat, ia juga meluncurkan program anti korupsi. Oke, YouTube balik semua, itu tadi informasi presiden atau kepala negara dari Rusia. Kita bahas satu-satu ya. Paman Putin atau Vladimir Putin. Wow, luar biasa. Dimana beliau punya basically adalah seorang intelijen. Dulu dia pernah tergabung dan lama di KGB, kurang lebih 16 tahun di intelijen negara, yaitu Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti. Wow, atau KGB ya istilahnya. Pabelit juga bahasa Rusia itulah ya guys, yaitu Badan Intelijen Negara Rusia yang pada saat itu masih Uni Soviet ya. Nah, Paman Putin itu kurang lebih 16 tahun di KGB. Dan dia hidupnya pernah merasakan di titik terendah. Dia juga dari keluarga yang sederhana, terlahirnya lingkungan, circle masa lalu masih mudanya ya. Bahkan Paman Putin ini pernah menjadi supir taksi. Saking kehidupannya sulit di masa pecahnya Uni Soviet dulu, harus memberikan nafkah buat keluarga. Bayangkan guys, ternyata kesuksesan itu diawali dari sandungan, diawali dari kegagalan, diawali dari kita terjun bebas ke titik terendah, bahkan ke titik minus dalam hal apapun. Mau karir sebagai jabatan di pemerintahan, mau seorang pengusaha, mau dalam profesi apapun, ternyata kesuksesan yang hakiki adalah di mana diraih dari kesulitan, dari kerja keras, dari jatuh bangun, dari penghinaan, diremehkan, tidak dihargai, dan segala macamnya. Hingga saat ini Paman Putin menjadi seorang presiden terkaya di dunia. Wah, dan salah satu kepala negara yang ditakuti oleh dunia. Karena kenapa? Karena punya satu tombol pembunuh massal atau penghancur wilayah alias bom nuklir. Wow, ngeri sekali ya guys ya. Tapi di sini yaitu tadi
seorang kepala negara yang ditempa dari hidup kesederhanaan, dari kesulitan di masa lalunya, dari orang-orang yang circle lingkungan masa-masa kecil, masa-masa mudanya itu orang-orang biasa sederhana yang berjuang pingin sukses, biasanya nggak meleset. Tidak semua emang, tidak, tapi rata-rata keadaan itulah yang akan membentuk sebuah karakter, kepribadian yang akhirnya setelah menjadi pemimpin dia tegas, dia merasakan masa sulit itu hingga dia bias pingin menyelamatkan masa depan rakyatnya, pingin membahagiakan rakyatnya. Wah, seperti itu ya guys, YouTubeolik semua. Itu salah satu presiden Rusia yang mana sekarang menjadi negara raksasa, apalagi di dunia alutsista teknologi perang. Wah, Rusia ini top marko top karena punya senjata nuklir yang mematikan dan teknologi-teknologi tempur lainnya. Wow, kita lanjut ya. Nah, YouTubeolik semua, dari Rusia kita giring ke Tiongkok atau Republik Rakyat Cina, RRC ya. Nah, ada Presiden Xi Jinping. Presiden Xi Jinping ini juga sama nih guys. Dulu masa kelamnya dia terbentuk, dia terlahir dari keluarga yang sederhana. Malah menurut informasi katanya Xi Jinping ini pernah keluarganya itu teraniaya oleh sebuah rejim. Wah, hingga dia terus kerja keras. Dan Xi Jinping pernah gagal 18 kali, bayangin nih guys. Jadi beliau pernah gagal 18 kali untuk aktif di dunia perpolitikan RRC atau Tiongkok. Jadi mungkin ingin masuk ke kabinet lah atau masuk ke partai lah, ingin menjadi ataupun bagian dari pemerintahan lah di Tiongkok. Itu pernah gagal 18 kali. Tapi akhirnya dia justru menjadi presiden Tiongkok terlama juga. Karena sekarang udah 3 periode. Gitu. Sementara kan asalnya Tiongkok ini hanya dibolehkan 2 periode. Tapi di masa Xi Jinping dirubah. Bisa jadi 3 periode. Nah, lagi-lagi guys, YouTubeolik semua. Presiden Xi Jinping saat ini yaitu memutarkan sistem perekonomian dunia. Wah, jelas dong sekarang Tiongkok itu negara raksasa yang mengelola perekonomian dunia. Wah, Amerika aja kalah istilahnya kan. Nah, tidak lepas dari proses pemerintahannya yang diketuai atau dikepalai atau dipresideni oleh Xi Jinping. Nah, Xi Jinping ini dulu guys, pernah hidup susah, dari keluarga yang sederhana, jatuh bangun, bayangin 18 kali. Ya di kita, mohon maaf nih guys, baru nyaleg anggota dewan, gagal 1 kali udah masuk RSJ, rumah sakit jiwa. Berarti Saudara, Rumah Sakit Jiwa RSJ Menur, Surabaya, Jawa Timur menyiapkan layanan rehabilitasi untuk calon legislatif yang depresi lantaran gagal dalam pemilu 2024 nanti. Psikis, mental, hingga perubahan karakter dan psikologis. Makanya banyak di kita caleg-caleg yang gagal masuk RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Emang tidak semua guys, tapi banyak. Tapi bayangkan, Xi Jinping ini bukan 1 kali, 18 kali gagal. Dan sekarang dengan kegagalan itu justru akan menentukan kepribadian dan kualitas dia seorang pemimpin. Hingga mampu menggiring RRC ataupun Tiongkok ataupun China bisa mengatur atau mengelola atau mempengaruhi perekonomian dunia. Karena saat ini perekonomian dunia hampir sepenuhnya diatur dalam sektor apapun oleh Tiongkok. Wah. Nah, itu YouTubeolik semua. Dan kehebatan dari seorang Xi Jinping yang saya tahu dari laman informasi digital, dia itu begitu mencintai keluarganya, dari ayah ibunya hingga saudara-saudaranya. Bayangin loh guys, hingga konon katanya di tempat ruang kepresidenannya Tiongkok ini disimpanlah foto-foto keluarganya, ada foto ibunya, foto ayahnya ataupun saudaranya. Wow, berarti kesuksesan itu diawali dari circle keluarga ya. Dimana Xi Jinping ini dibalik kehebatannya, dibalik kekuatannya bisa merubah Cina menjadi negara berkembang dan menguasai perekonomian dunia. Karena dia hebat dari circle keluarganya.
Bayangin sampai dia merawat ibunya. Khususnya gimana caranya ibunya itu dalam kesehatan, dalam masa tuanya dijaga dan dipantau oleh Xi Jinping. Wow, luar biasa ya guys. Jelas kita berguru dari beliau-beliau ini ya kan. Kesuksesan seseorang diawali dari kesuksesan atau circle keluarganya dan lingkungan di masa-masa mudanya. Karena itu masa pembentukan fondasi, pembentukan karakter. Karena kita memiliki watak. Pertama kita ada basically watak yang dibawa sejak lahir. Terus ada pembentukan karakter dari kebiasaan yang menjadi habit. Itulah untuk menentukan sumber daya manusia ke depannya. Oke, kita lanjut ya guys. Selanjutnya kita lihat banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang miskin. Nggak punya apa-apa. Nggak cocok lah antara level ekonomi dia, finansial dia dengan jabatan terakhir dia sebagai presiden. Siapa aja sih pemimpin-pemimpin atau raja, presiden termiskin di dunia karena saking mencintai rakyatnya? Yuk kita langsung. Presiden termiskin di dunia yang menyumbangkan 90% gajinya untuk masyarakat yang membutuhkan, Jose Mujica, adalah Presiden Uruguay yang menjabat dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Ia dijuluki sebagai presiden termiskin sedunia karena gaya hidupnya yang sangat sederhana. Mujica menyumbangkan sekitar 90% dari gajinya sebagai presiden untuk amal dan program sosial. Gaji Jose Mujica selama 1 bulan saat itu adalah $12.000. Jadi, setiap bulannya dia cuma ngambil sekitar $1.200 aja. Sedangkan sisanya, ia sumbangin ke orang-orang miskin dan pedagang kecil. Mujica menolak tinggal di istana presiden dan memilih tinggal di rumahnya yang sederhana bersama istri tercintanya. Mujica nggak suka makanan mewah, ia lebih suka makan sayur. Luar biasa ya guys. Ada presiden yang ingin hidupnya sederhana loh. Tidak tertarik dengan glamor, kemewahan. Orang-orang high class. Mereka ingin merakyat, ingin dekat dengan rakyat, dan ingin merasakan gimana penderitaan rakyat. Makanya dia nggak mau hidup glamor dan mewah. Keren. Sayuran yang ditanam sendiri. Walaupun saat itu Mujica adalah orang nomor 1 di Uruguay, rumahnya tidak dijaga ketat seperti umumnya, dan ia sering bepergian tanpa pengawalan resmi. Selama masa kepemimpinannya, Uruguay mengalami beberapa kemajuan. Banyak warga yang merasa terbantu oleh program-program sosial yang ia dorong. Gimana menurut kalian? Wow, mantap ya, keren banget. Kita lihat tadi, ada Jose Mujica, mantan presiden ke-40 Uruguay, guys. Beliau seorang presiden yang humble dan merakyat. Bayangkan loh, menurut informasi yang saya dapatkan, dia rela mengalokasikan dana dari gajinya untuk rakyat yang tidak mampu sebesar 90%. Wah, berarti kalau gajinya, ini contoh aja ya, kalau gajinya 10 juta, wah, berarti dia cuma ngambil 1 juta. 9 jutanya dia lempar ke rakyat miskin. Sungguh luar biasa ya. Jose Mujica ini, wow, keren banget. Bahkan katanya dia nggak mau tinggal di istana loh guys. Dia selama menjabat jadi presiden, dia nggak mau tinggal di istana. Dan dia malah tinggal di rumah pribadinya yang kecil dan pengap. Apalagi dia warawirinya bukan pakai pengawalan yang ketat, mobil mewah, mobil standar kepresidenan. Dia enggak. Dia malah memakai mobil butut tahun jebot sama Vespa butut. Luar biasa. Mana ada hari gini presiden yang kerangka berpikirnya, kepribadiannya, karakternya hingga sehumble itu. Keren banget ya. Jose Mujica. Wow, luar biasa. Beliau dinyatakan presiden termiskin. Boro-boro mau korupsi loh. Gaji dia 90% dia lempar buat masyarakat yang tidak mampu di Uruguay. Bangga sekali ya Uruguay punya presiden seperti Jose Mujica ini. Wah, keren, hingga dia menjadi presiden panutan masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita ada raja termiskin ini guys. Penasaran siapa sih raja termiskin? Yuk kita langsung lihat. Inilah raja termiskin di dunia. Jika biasanya seorang kepala negara atau raja akan hidup dalam kemewahan dan bergelimang harta, namun hal itu sedikit berbeda dengan raja yang satu ini.
Inilah Raja Norodom Sihamoni dari negara Kamboja. Ia mendapat julukan sebagai raja paling miskin di dunia. Ia juga terkenal dengan kesederhanaannya. Raja Norodom Sihamoni hanya memiliki kekayaan sebesar $500.000 Amerika atau sekitar 8,3 miliar rupiah. Sebagai putra tertua, Raja Norodom Sihamoni dinobatkan menjadi raja pada tanggal 14 Oktober tahun 2004. Upacara penobatannya pun juga berlangsung dengan sederhana. Sebab, sang raja tidak ingin negara menghabiskan uang terlalu banyak pada upacara tersebut. Kayaknya kita nggak percaya nih guys, kalau ada raja sampai menyandang raja termiskin. Betul nggak? Biasanya seorang raja itu mewah, glamor, hartanya mungkin ribuan triliun, asetnya di mana-mana. Tapi ini luar biasa, Raja Norodom Sihamoni. Karena Prabat Samdechព្រះបរមរាជ Norodom Sihamoni ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើកវងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសដ៏មហាខត្តរិទ្ធដែលប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រារព្ធព្រះរាជពិធីខួបទី20នៃការគ្រប់គ្រងបរមរាជសម្បត្តិ. Wah, luar biasa nih. Raja yang satu ini ya guys, bayangin. Raja Norodom Sihamoni, raja dari Kamboja ini, menyandang raja termiskin. Bayangkan loh guys, raja loh, yang biasanya asetnya itu triliunan, ratusan hingga ribuan triliun. Aset bergerak dan tidak bergeraknya di mana-mana. Tapi tidak bagi Raja Norodom Sihamoni ini. Beliau sangat dekat dengan rakyat, beliau sangat humble dan tidak mau hal-hal yang berbau kemewahan. Bayangin, kekayaannya cuma diprediksi itu kira-kira $500.000. $500.000 itu nggak nyampe 10 miliar. Kecil untuk seorang raja. Wah, bayangkan loh. Seorang Raja Norodom betul-betul humble ya. Hari gini orang jangankan ngambil harta halal, harta haram, duit rakyat, duit negara pun digarong demi mengupgrade level kehidupannya. Hingga dia ada di level jet set, high class. Orang-orang eksekutif kekayaannya ingin menyandang menjadi seorang konglomerat. Rela ngegarong, ngerampok duit rakyat, duit negara. Tapi tidak bagi orang-orang yang tadi. Wah, Jose Mujica, Raja Norodom Sihamoni, mereka orang-orang yang tidak tertarik dengan kemewahan. Karena mereka mencintai dan peduli kepada rakyatnya. Keren ya guys. Kita lanjut lagi. Nah, kita ada lagi mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad. Beliau juga salah satu presiden termiskin juga ini. Luar biasa. Yuk kita lihat. Mahmud Ahmadinejad adalah sosok presiden yang begitu dicintai warga Iran pada masanya. Bukan tanpa alasan, banyak hal yang membuat masyarakat Iran mencintai presiden yang dikenal dengan kesederhanaannya ini. Wah. Ketika pertama kali menjadi presiden, Mahmud Ahmadinejad langsung mengambil aksi. Dia menyumbangkan seluruh karpet istana Iran yang super mahal untuk masjid-masjid di seluruh negeri. Sebagai gantinya, dia memilih karpet yang lebih murah dan gampang dibersihkan untuk istana. Presiden yang menjabat pada tahun 2005 ini mengawali karir kepemimpinannya sebagai wali kota Teheran. Selama menjabat wali kota, Ahmadinejad menolak tinggal di rumah dinas. Dia dan keluarganya justru tinggal di sebuah rumah di tengah pemukiman warga agar bisa dekat dengan masyarakat. Wah, sungguh sosok pemimpin yang sangat diidamkan ya. Should Israel be wiped off the face of the map? Is that your desire?
If a group comes and occupies the United States of America, Salut ya guys, kalau kita lihat women and children are in those homes, presiden seperti ini, incarcerate the youth of America, impose 5 different wars on many neighbors, and always threaten others. Wah, luar biasa. Saya susah diungkapkan kata-kata nih. Top Marco top buat beliau-beliau ini ya kan. Mahmud Ahmadinejad. Wow, mantan presiden Iran ini guys. Konon katanya dia memberikan gajinya full semuanya hanya untuk masyarakat Iran. Dia tidak tertarik dengan kemewahan, dia peduli untuk kebahagiaan rakyat Iran dan kemajuan bangsa Iran atau negara Iran. Wow. Langka loh presiden-presiden seperti ini, ya kan? Hari gini orang malah memperkaya dirinya, memperkaya keluarganya, dan memperkaya teman-teman sejawatnya yang mendukungnya. Tapi tidak bagi beliau-beliau ini. Keren. Kita lanjut lagi nih guys. Ada lagi nih Presiden Venezuela. Wah, mantan Presiden Venezuela ini keren banget nih. Yaitu ada Hugo Chavez. Hugo Chavez ini adalah mantan Presiden Venezuela yang sama-sama humble, tidak tertarik dengan kemewahan. Yuk kita lihat. Presiden di Amerika Latin yang sangat vokal mendukung Palestina, Hugo Chavez, adalah Presiden Venezuela yang memimpin sejak Februari 1999. Selama kepemimpinannya di Venezuela, ia memainkan peran signifikan dalam mendukung Palestina dan mengecam tindakan Israel. Chavez secara konsisten menyerukan dukungan politiknya untuk Palestina dalam berbagai forum internasional termasuk PBB. Chavez juga kerap memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Venezuela di bawah kepemimpinan Hugo Chavez memutus hubungan diplomatiknya dengan Israel. Namun, akibat kebijakannya ini, Hugo Chavez mengalami banyak sekali rintangan. Ya karena kebijakan Chavez ini seringkali memicu ketegangan dengan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Bahkan pada tahun 2002, Hugo Chavez sempat mengalami upaya kudeta militer. Namun setelah 2 hari, dia berhasil kembali berkuasa dengan dukungan dari massa yang masih mendukungnya. Ia tetap teguh pada pendiriannya dan memimpin Venezuela hingga akhir hayatnya pada 5 Maret 2013. Konon katanya Hugo Chavez ini presiden Venezuela di mana dia peduli kepada rakyat Venezuela. Dia nggak tertarik juga dengan kemewahan, dia nggak tertarik juga dengan glamor, fasilitas dari kenegaraan dan segala macam. Malah Hugo Chavez ini sangat mendukung untuk kebebasan Palestina. Wow, luar biasa. Selain presiden humble, mencintai kerukunan, kedamaian, dan mereka ini orang-orang hebat yang benar-benar tidak diperbudak oleh hausnya kekuasaan, hausnya harta duniawi dan kemewahan. Mereka tidak diperbudak. Wow, keren ya guys. Convenzámonos todos, si es que alguien tiene alguna duda, ciudadanos y soldados, soldados y ciudadanos, el capitalismo es la causa. Tú estás repitiendo basura. Tú lo que estás aquí es repitiendo basura. Eso no es cierto. Te estás repitiendo basura. Por eso le quiero preguntar. Pero yo te respondo con mi dignidad y por la dignidad de un pueblo. Tú por tu boca estás repitiendo basura. Oke guys, itu tadi ya 4 kepala negara, raja, pemimpin bangsa, sebuah negara. Yang terakhir adalah Hugo Chavez, mantan presiden Venezuela. Wow. Jadi 4 kepala negara ini guys, mereka benar-benar kepala negara percontohan. Di mana mereka memimpin bukan aji mumpung, bukan memperkaya dirinya dan keluarganya, tapi mereka fokus membahagiakan rakyat. Dengan fakta, data, bukti-bukti, mereka rela menyisihkan hasil dari income ataupun gajinya. Bayangin, ada yang semua full dikasih kepada rakyat, ada yang sekian persennya disumbangkan buat rakyat. Mereka juga menolak fasilitas dari negara yang sangat mewah, sangat eksklusif. Wah, keren-keren. Langka loh di peradaban ini. Dimana ada seorang presiden, kepala negara, raja yang begitu mencintai rakyatnya, hingga dia pun tidak tertarik untuk menikmati sebuah fasilitas kemewahan. Hidup glamor, hidup menjadi konglomerat, tidak. Malah kita lihat tadi ada Jose Mujica. Setelah pensiun dia hidup sederhana di rumah kecil.
Wah, hampir nggak ada guys. Itulah 4 percontohan kepala negara, seorang raja, seorang pemimpin, presiden yang harus kita contoh, ya kan? Waduh, keren banget. Oke, YouTubeolik semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Buat YouTubeolik semua dimanapun berada, sehat-sehat selalu, berkah rezekinya makin melimpah, dan selalu harmonis, rukun, damai bersama keluarga dan bersama masyarakat di sekitar dalam kehidupan bersosial. Nah, YouTubeolik semua yang ingin mensupport Adam Jeep, mohon bantuannya, mohon support dan dukungannya agar channel Adam Jeep bisa terus berkembang makin baik lagi, makin bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat YouTubeolik semua, buat para Adam Jeep lover semua. Silakan yang mau mensupport, mau mendukung channel Adam Jeep bisa melalui super chat, super thank, super sticker ataupun gabung di komunitas Adam Jeep. Nah, untuk para UMKM, untuk para corporate ataupun produk-produk yang siap bekerja sama, yang ingin bekerja sama membuat konten bersponsor, yang ingin membuat konten marketing ataupun ingin membuat konten-konten produk, silakan hubungin Adam Jeep, kita bisa berkolaborasi. Oke, buat para corporate, buat para UMKM, buat para pelaku usaha dari level kecil hingga level besar yang ingin membuat konten-konten bersama Adam Jeep untuk konten marketing, untuk konten produk bersponsor, ataupun untuk mengembangkan penjualan produknya, untuk mengembangkan jaringan pemasaran yang lebih luas, yang ingin bekerja sama dengan Adam Jeep, silakan hubungin di kontak person Adam Jeep. Nah, YouTubeolik semua dimanapun berada, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys, karena semuanya itu adalah keretongan alias gratis. Sehat-sehat selalu, berkah dan rezekinya melimpah. Adam Jeep doain YouTubeolik semua yang menjadi cita-cita dan ekspektasi YouTubeolik semua, Adam Jeep lover dimanapun berada, bisa diraih dengan gemilang. Sehat-sehat selalu, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.